3 akan mempresentasikan video dengan materi Data Bivariat. Let's go! Hai semuanya, saya Siti Besregar. Nah, seperti yang udah kalian dengar dan kalian lihat sebelumnya, kami sudah menyinggung tentang materi yang akan kami bahas pada video ini, yaitu data bivariat. Sebenarnya apa sih alasan kita belajar data bivariat itu? Nah, saya akan memberitahu 3 alasan kenapa kita penting untuk belajar data bivariat. Yang paling pertama itu cari pola dan hubungan. Nah, kalau ada data tunggal atau disebut sebagai univariat, cuma deskripsi. Misalnya tuh kata-kata tinggi siswa. Nah, dengan kita belajar data bivariat itu bisa memberitahu apakah siswa yang lebih tinggi cenderung lebih berat badannya. Poin yang kedua itu adalah prediksi sederhana. Dengan data bivariat, kita bisa memprediksi sesuatu. Contohnya itu kalau misalnya kita memprediksi jam belajar kita dengan nilai. Kalau misalnya kita belajar 5 jam, kira-kira berapa nilai yang kita bisa kita dapat. Yang ketiga itu ada namanya pengambilan keputusan. Jadi mana kita dengan belajar data bivariat ini kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya kita pengen membuka usaha. Nah, dengan data bivariat kita bisa cek apakah suhu udara dengan penjualan es kopi, apakah ada hubungannya dong. Kalau misalnya mungkin suhunya panas, berarti penjualannya es kopi itu makin laris karena orang pasti bakalan merasa haus. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan bivariat. Kita bedah dari katanya. Bivariat dari kata bi dan variat. Bi artinya dua dan variat dari kata variabel, sehingga dapat kita simpulkan bivariat adalah dua variabel. Kalau data bivariat berarti data dari dua variabel. Nah, dua variabel ini terdiri dari variabel independen atau bebas, kedua variabel dependen atau terikat. Nah, variabel bebas atau independen ini adalah variabel yang memengaruhi dan menjadi sebab perubahan atau munculnya si variabel terikat. Nah, variabel bebas ini dia digambarkan pada sumbu X. Kalau variabel dependen atau terikat, dia adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya si variabel bebas. Dia digambarkan pada sumbu Y. Kalau analisis data bivariat adalah metode statistik untuk menguji hubungan, korelasi, atau perbedaan antara dua variabel tersebut untuk menemukan pola, tren, dan kekuatan hubungannya. Dari data bivariat, kita dapat mengetahui apakah dua variabel tersebut saling berikatan atau tidak. Dan juga kita dapat melihat apakah satu variabel menyebabkan variabel lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menguji hubungan antara dua variabel agar kita dapat menemukan pola, tren, dan sebagainya? Metode yang pertama dengan diagram pencar. Jadi, diagram pencar ini alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Diagram pencar ini menggunakan sumbu horizontal atau sumbu X dan sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menampilkan titik-titik data yang mewakili nilai dari kedua variabel tersebut. Nah, setiap titik pada diagram mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel yang diamati. Nah, berikut ini contoh dari diagram pencar, di mana pengeluaran untuk iklan pada sumbu X dan penjualan pada sumbu Y menunjukkan hubungan positif di antara dua variabel tersebut. Jika pengeluaran untuk iklan meningkat, maka penjualan cenderung ikut meningkat juga. Nah, di dalam diagram pencar ini terdapat tren data. Nah, tren data itu adalah pola atau arah yang ditujukan oleh data sepanjang periode waktu tertentu. Nah, tren data ini berdasarkan pola penyebaran datanya itu ada 3. Yang pertama, linear, yaitu pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus. Kedua, ada kurva atau non-linear, yaitu pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Dan yang terakhir, nomor 3, tidak berbentuk, yaitu pola penyebaran datanya tidak beraturan. Oke, sekarang bagaimana cara kita membuat diagram pencar? Nah, di sini ada 4 prosesnya. Yang pertama dengan pengumpulan data, kedua pembuatan sumbu vertikal dan horizontal, ketiga penebaran atau plotting data, dan keempat pemberian informasi. Nah, sekarang kita coba langsung aja contoh kasusnya. Di sini sudah ada tabel hubungan antara jumlah absensi dengan tingkat kerusakan.
Perusahaan A yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 300 orang dan bergerak di bidang industri perakitan elektronik sedang menghadapi permasalahan atas tingginya tingkat kerusakan dalam produksi. Dicurigai bahwa penyebabnya adalah dikarenakan jumlah absensi operator atau tenaga kerja yang tinggi di dalam produksinya. Oke, sekarang kita gunakan 4 proses pembuatan diagram tadi. Yang pertama, dengan pengumpulan data. Dari tabel yang disajikan, pasangan datanya itu ada sebanyak 30 data, yaitu dari tanggal 1 sampai 30. Lanjut ke step kedua, yaitu pembuatan sumbu vertikal dan horizontal. Bagaimana cara kita menentukan keduanya? Nah, kita ingat lagi yang kita pelajari mengenai dua variabel, yaitu ada variabel independen atau bebas, dan variabel dependen atau terikat. Nah, variabel independen atau bebas ini adalah variabel yang menjadi penyebab dan dia itu digambarkan pada sumbu X atau horizontal. Nah, kalau variabel dependen atau terikat adalah variabel yang menjadi akibat dan dia digambarkan pada sumbu Y. Nah, dari teks yang kita peroleh, di sini tertulis bahwa dicurigai bahwa penyebabnya adalah dikarenakan jumlah absensi operator atau tenaga kerja yang tinggi di dalam produksinya. Sehingga dapat kita katakan sumbu horizontalnya atau X-nya adalah jumlah absensi operator. Nah, kalau untuk sumbu vertikalnya dapat kita katakan adalah tingginya tingkat kerusakan dalam produksi karena dia yang menjadi akibat dikarenakan jumlah absensi operator. Jadi, karena jumlah absensi operator yang tinggi, dia menjadi penyebab dan mengakibatkan tingkat kerusakan dalam produksi. Nah, seperti itu. Nah, di sini nilai maksimum untuk absensinya yang kita dapatkan adalah 6 dan minimumnya adalah 1. Sedangkan sumbu vertikalnya nilai maksimum untuk tingkat kerusakan adalah 5,6 dan minimumnya adalah 0,7. Agar grafiknya lebih bagus, kita dapat bulatkan saja, dimana kan tadi sumbu vertikalnya itu kan 5,6 dan minimumnya 0,1. Nah, bisa kita bulatkan menjadi nilai maksimumnya itu menjadi 6 dan minimumnya menjadi 0. Oke, sekarang kita lanjut ke step ketiga, yaitu penebaran atau plotting data. Nah, kita melakukan penebaran data sesuai dengan tabel di atas dengan cara menggambarkan titik-titik X dan Y. Nah, kan tadi kita udah ketahui kalau X-nya itu jumlah absensi, Y-nya itu tingkat kerusakan. Nah, berarti tinggal kita lakukan penebaran saja. Contohnya kita buat dari paling rendah dulu, yaitu pada tanggal 21 nih, misalnya kita ambil, di mana jumlah absensinya itu 1 dan tingkat kerusakannya 0,1. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan, kita buat diagram scatternya dengan memasukkan 1 di sumbu X dan 0,7 pada sumbu Y. Setelah plotting data selesai, kita tinggal lengkapi datanya, yaitu masuk ke step keempat. Kita bisa lanjut ke step terakhir, yaitu pemberian informasi, yaitu kita dapat menambahkan judul scatter diagramnya, banyak pasangan datanya, judul dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya, dan interval waktu, dan nama pembuat atau penanggung. Nah, kalau judul scatter diagramnya bisa kita ambil dari tabel sebelumnya. Kemudian banyak pasangannya tadi yang kita dapatkan, itu ada 30. Judul dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal kita dapati yaitu tingkat kerusakannya. Kemudian kalau untuk sumbu horizontalnya yaitu dari jumlah absensi atau tenaga kerjanya. Nah, kalau interval waktu tadi kan di tabel disajikan tanggal 1 sampai 30. Jadi bisa kita tulis interval waktunya adalah 1 sampai 30. Nah, kalau untuk bulan dan tahunnya ini disesuaikan dengan kapan datanya dikumpulkan. Kalau dari contoh yang saya ambil, periode pengumpulan data scatternya ini pada tanggal 1 sampai 30 Oktober 2015. Dan untuk nama pembuat atau penanggungnya ini, nama yang membuat scatter diagramnya ya, bukan pembuat tabelnya. Contoh lainnya, misalnya kalian yang membuat diagram scatternya, berarti kalian mencantumkan nama kalian sendiri di diagram scatternya sebagai nama pembuat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam membaca diagram pencar, kalian harus pahami dulu mengenai materi korelasi dan interpretasi, karena di sana ada banyak jenis-jenisnya, mulai dari korelasi positif, negatif, dan tidak beraturan, dan juga interpretasi bagaimana cara membaca datanya.
Kedua materi tersebut juga kita bahas dalam video ini setelah materi diagram pencar. Jadi pastikan kalian tonton dan pahami ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kita membaca diagram pencar? Nah, kalau dari bentuk grafik yang kita hasilkan ini, grafik dari diagram pencar ini menyatakan hubungan positif atau korelasi positif. Kenapa bisa begitu? Karena hubungan antara dua variabel ini bergerak dalam arah yang sama, di mana bentuknya itu meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau untuk interpretasi datanya, makin tinggi jumlah absensi tenaga kerja akan mengakibatkan tingkat kerusakan yang makin tinggi pula. Jadi, jika kita ingin mengurangi tingkat kerusakan produk, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi tingkat absensi tenaga kerja. Nah, yang kedua itu ada korelasi. Apa itu korelasi? Di mana ukuran dua variabel itu berkaitan. Adapun 3 jenis korelasi. Yang pertama itu korelasi positif, di mana hubungan antara dua variabel itu bergerak ke arah yang sama. Contohnya itu kalau dari arah kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua itu ada korelasi negatif. Hubungan antara dua variabel ketika peningkatan variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh arahnya itu dari atas kiri ke bawah kanan. Nah, yang ketiga itu ada korelasi nol atau bisa juga disebut sebagai tidak berkorelasi, di mana ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel, yang dimana itu datanya itu bentuknya itu berpencar karena tidak adanya pola, dan polanya itu juga bisa kita simpulkan misalnya polanya itu acak karena tidak adanya hubungan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi interpretasi nih teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi interpretasi, kita harus mengetahui dulu apa itu analisis data. Karena interpretasi dan analisis data merupakan dua konsep yang berbeda, namun harus dilakukan secara bertahap. Nah, jadi untuk analisis data tersendiri itu merupakan serangkaian proses yang dilakukan kepada data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan disusun. Nah, sekarang aku bakal ngasih beberapa contoh dari interpretasi nih teman-teman. Nah, jadi di sini udah tersedia 5 diagram pencar nih teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal analisis untuk mengetahui interpretasinya. Nah, jadi di diagram yang A ini dia memiliki pola penyebaran yang mendekati garis lurus dengan tren datanya itu linear. Dan arah garisnya itu naik dari kiri ke kanan dengan korelasi data positif. Nah, jadi kita bisa nyimpulin nih kalau dia interpretasi datanya itu, maka makin meningkat nilai variabel X-nya, makin meningkat juga nilai variabel Y-nya. Nah, selanjutnya kita lihat di diagram pencar yang B, dia itu pola penyebarannya masih sama seperti diagram pencar yang A, yaitu mendekati garis lurus dengan tren data linear dan arah garis naik dari kiri ke kanan dengan korelasi data positif. Nah, namun di interpretasi datanya ini memiliki keterbalikan dari diagram pencar yang A. Karena makin menurunnya nilai variabel X, maka makin menurunnya juga nilai variabel dari Y-nya. Selanjutnya kita bisa lihat di diagram pencar yang C. Dia ada pola penyebarannya itu masih sama, mendekati garis lurus dengan tren datanya linear dan arah garisnya itu turun dari kiri ke kanan dengan korelasi datanya negatif. Nah, jadi dari interpretasi data yang variabel C ini bisa kita dapati bahwa makin meningkatnya nilai variabel X, maka nilai variabel Y-nya itu akan menurun. Begitu juga sebaliknya nih, kalau nilai variabel X-nya menurun, maka nilai variabel dari Y-nya akan meningkat. Selanjutnya ini kita lihat diagram pencar yang C. Dia ini pola penyebarannya itu tidak berpola dan tren datanya itu tidak berbentuk dan arah garisnya itu dia tidak memiliki arah garis ya teman-teman. Selanjutnya korelasi datanya itu tidak berkorelasi. Nah, interpretasi datanya itu berarti nilai variabel X-nya itu tidak mempengaruhi nilai variabel dari Y-nya. Selanjutnya di diagram pencar yang E, dia itu pola penyebarannya berbentuk kurva
dengan tren data nonlinear dan arah garisnya itu naik dari kiri ke kanan. Dengan korelasi datanya itu positif dan interpretasi datanya itu adalah makin meningkatnya nilai X, maka makin meningkat nilai variabel dari Y. Begitupun sebaliknya, jika makin menurunnya variabel X, maka makin menurunnya juga variabel dari Y. Oke, di sini saya bakal ngejelasin regresi linear. Yang dimana regresi linear ini adalah metode dari statistika yang digunakan untuk menganalisis ataupun mengetahui hubungan antara variabel bebas ataupun variabel terikat. Nah, di sini ada persamaannya. Nah, di persamaannya ini disebutkan Y. Y itu adalah variabel terikatnya atau variabel dependent. Kemudian ada huruf X. Di situ adalah variabel bebas atau disebut juga variabel independent. Kemudian ada huruf A. Di situ disebut sebagai konstanta ataupun sebagai intercept. Kemudian di situ ada huruf B. Huruf B ini melambangkan koefisien regresi ataupun sebagai gradiennya. Nah, di sini ada cara untuk mencari A dan juga B-nya. Nah, untuk regresi linear tersendiri memiliki dua jenis, yaitu jenis yang pertama. Di situ menghubungkan antara satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat. Itu disebut dengan regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua ada regresi linear berganda, yang dimana mungkin sama saja dengan regresi sederhana, cuma bedanya itu ada dalam variabel bebasnya. Variabel bebasnya atau X tersebut atau variabel independen tersebut lebih dari satu dalam regresi linear berganda. Selanjutnya ada koefisien kolerasi. Nah, koefisien kolerasi itu merupakan nilai yang menunjukkan kuat atau enggaknya hubungan linear antara dua variabel. Adapun rumusnya sendiri itu sigma X dikali Y dikurang N dikali X bar dikali Y bar per akar sigma X pangkat 2 dikurang N dikali X bar pangkat 2 dikali akar sigma Y pangkat 2 dikurang N dikali Y bar pangkat 2. Oke, selanjutnya itu ada tabel dari nilai-nilai koefisien korelasinya sendiri. Terus di tabel itu ada tingkat korelasinya dari yang sangat lemah sampai sempurna. Nah, misalkan hasil dari nilai koefisien korelasinya itu 0,6. Nah, karena dia 0,6 berarti tingkat korelasinya itu berada di kuat. Dan karena dia bukan minus dan dia positif, berarti antara satu variabel sama variabel lainnya itu dia saling berhubungan kuat gitu. Misalnya karena antara variabel dia belajar sama nilai yang dia dapat itu berarti saling berhubungan. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada koefisien determinasi. Nah, di sini itu bisa ditandai dengan R square. Itu adalah angka yang menunjukkan proporsi varian pada variabel terikat. Biasanya itu disebut dengan Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, itu disebutnya X melalui model regresi. Variabel determinasi ini punya rumusnya sendiri, yaitu R square sama dengan R kecil pangkat 2 dikali 100%. Nah, R square biasanya itu digambarkan dengan koefisien determinasinya sendiri. Biasanya itu rentang nilainya itu berada di antara 0 dan 1 atau 0% hingga 100%. Nah, kalau yang R kecil pangkat 2 itu biasanya ditandai dengan koefisien korelasi atau yang disebut juga dengan kedekatan hubungan antara dua variabel. Kalau misalkan yang R square ini yang biasa ditandai dengan R besar pangkat 2 itu nilainya itu biasanya mendekati 0. Jika nilainya ini mendekati 0, variabel bebas memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap variabel yang terikat.
selanjutnya kapan sih data bivariat itu dipakai untuk sehari-hari? Nah, yang pertama itu ada di kesehatan, di mana hubungan usia dengan tekanan darah, terus hubungan jumlah langkah kaki harian, atau yang sering disebut itu jalan kaki dengan berat badannya. Nah, yang kedua itu ada di ekonomi, di mana hubungan pengeluaran iklan dengan penjualan. Nah, terus juga ada hubungan pendidikan dengan penghasilannya. Nah, yang ketiga ada di bidang pendidikan, di mana hubungan kehadiran dengan nilai akhir, terus ada juga hubungan waktu mengerjakan nilai skor ujiannya. Nah, yang terakhir ini ada di sosial media. Nah, biasanya itu hubungan jumlah followers dengan engagement rate-nya. Terus ada juga di hubungan panjang video dengan jumlah like-nya, atau dengan postingan dengan jumlah like-nya. Biasanya digunakan seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin contoh soal dari data bivariat, yaitu untuk soal yang mudah nih. Nah, di sini udah tersedia diagram dengan 3 soal. Yang pertama ini kita disuruh untuk gambarkan diagram pencar. Nah, di sini juga ada syaratnya nih, yaitu variabel independen sebagai X dan variabel dependen sebagai Y. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk untuk menggambar diagram pencar, kita perlu mengingat dulu nih, apa itu variabel independen dan variabel dependen. Independen, nah, variabel yang tidak bergantung. Sedangkan di sini variabel dependen adalah variabel yang bergantung. Nah, kan kita sudah mengingat apa itu variabel independen dan variabel dependen. Sekarang kita langsung masuk aja ke soal yang A. Nah, di soal A ini kan kita disuruh menggambarkan diagram pencar nih. Nah, di sini variabel independennya itu berarti dia sebagai skor tes kecerdasan, sedangkan variabel dependennya itu Y sebagai hasil produksi. Di sini langsung aja kita gambar. Di sini Y dan di sini X. Nah, untuk X-nya ini kita tulis dari 1 sampai 10. Di sini Y-nya kita tulis dari 10 sampai 60. Jadi kita tinggal cocokin aja sama data yang udah ada. Nah, di sini kita lihat dari yang paling terkecil itu 3. 3 itu ada di 18, berarti dia di sini. Habis itu di sini ada 5. 5 itu ada di 25. Situ di sini ada 6. 6 ada di 30. Habis itu dia ada di 7. 7 ada di 39. Nah, jadi ini itu untuk gambar diagram pencarnya. Nah, di yang B ini kita disuruh untuk menentukan pola korelasinya. Nah, kalau kita lihat itu arah garisnya itu dari kiri ke kanan atas. Nah, berarti korelasi yang bisa kita ambil ini itu adalah positif. Dengan arah garis dari kiri ke kanan atas. Nah, habis itu selanjutnya di sini yang C, kita disuruh buat kesimpulan dari data bivariat tersebut. Nah, dari data bivariat ini bisa kita lihat nilai X itu kan sebagai skor kecerdasan dan nilai Y itu sebagai hasil produksi. Berarti semakin di skor kecerdasan, hasil produksinya itu bakal semakin besar, semakin bertambah gitu. Nah, oke teman-teman, jadi yang di C ini bisa aja langsung kita buat kesimpulannya. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Semoga kalian semuanya. Bye-bye.
Oke teman-teman, jadi di sini ada soal tipe sedang, yaitu dengan soal dari regresi linear. Dengan soal di sini ada mencari prediksi tinggi pohon yang memiliki diameter batang 10 cm adalah bertitik cm. Oke, cara kerjanya itu gimana sih? Cara kerjanya itu kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui itu ada sigma dari tinggi pohonnya itu sebagai Y. Kita sentuh 21X sama dengan 73. Sigma dari XY, tapi kita tulis aja sangat tua ya. Oke, itu yang diketahui. Dan kita juga mengetahui kalau ini ada berapa pohon sih yang dituin, yang sedang dicari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pohon. 8 pohon berarti N-nya itu 8. Sekarang kita langsung aja kerjain. Pertama-tama kita itu buat dulu persamaannya dari regresi linear. Yang sebelumnya di video materi, persamaannya itu kan diketahui sebagai Y ini sama dengan A plus B X. Tapi sebelumnya itu kita cari B-nya dulu. B-nya itu berapa? Kalau rumus B itu adalah B sama dengan N sigma XY kurangin sigma X sigma Y per N kurung sigma X sama 2 X tapi kuadratnya di luar. Oke, itu rumusnya. Nah, kita tinggal masukin aja. Masukin tadi B sama dengan tadi itu N-nya itu berapa pohonnya? Tadi kan pohonnya ada 8, berarti kita bikin aja ini 8. Terus tadi sigma XY itu berapa tadi tuh? Sigma XY itu tadi 3142. Dikurangi sigma X tadi itu adalah 73 kali sama sigma Y. Sigma Y itu tadi 321. Lagi N itu kan 8. Sigma X kuadrat tadi itu 711. Kemudian dikurangi sigma X itu tadi 73. Tapi di luar dikasih pangkat. Oke. Kita hitung 8 kali 3142. Oke, kita sini udah kerjain ya. Terus tinggal dikurang aja. Jadi B itu adalah 4,541. Itu adalah B-nya. Nah, kemudian kita mau cari A. Pakai rumusnya seperti yang materi regresi kemarin itu, yaitu Y bar kurangin B kali X bar. Kita langsung masukin aja. Ya, bentar dulu. Jadi sebelum itu kita cari dulu X barnya itu berapa. X bar sama dengan sigma X per N. Jadi 8 73 per 8. 73 per 8 itu 372 9 25. Oke, kita sudah mengetahui kalau X bar itu ini dapatnya 9,1225. Nyari Y bar. Sigma Y sama aja sih kayak nyari X bar. Ini sini bedanya Y per N. Sigma Y itu tadi 321 per 8. 32 4 1 40,125 dikurang tadi B-nya itu adalah 4,541. Kemudian kita masukin tadi X barnya tadi 9,125. Ini kita hitung. Pertama kita kaliin dulu. Yang ini yang 40,125 ini turun. Nah, dikurang berapa? Ini hasil perkaliannya. Perkaliannya ini kita dapat 41,436. Kita tinggal kurangin aja. Sama dengan negatif ya. Kita dapatnya negatif 1,311. Oke, kita sudah dapat A-nya. Sini kita sudah dapat A sama B-nya. Oke, kita balik lagi ke persamaan yang tadi. Kita tinggal substitusiin aja hasil-hasilnya yang tadi. Berarti sama dengan negatif 1,311 tambah 4,541 kalikan sama X-nya. X-nya itu adalah
prediksi tinggi pohon yang memiliki diameter 10 cm tersebut. Jadi di sini dimasukin angka 10. Oke, kita kerjain dulu yang dikali alias BX. Kalau untuk A-nya ini turunin aja dulu. Hitungin nanti. Tambah berapa nih? Jadi dapatnya 45,41. Berarti negatif 1,311 ditambah sama 45,41. Itu hasilnya adalah 44,099. Oke, ini jawabannya. Apakah ada di pilihannya? Tentunya ada. Kita dapat jawaban yang C. Oke, semoga video ini dapat membantu. Oke teman-teman, jadi di sini ada latihan soal, yaitu dengan soal di sini jika diketahui R kuadrat sama dengan 0,95, maka arti dari nilai R kuadrat adalah opsi A 95% variabel X yang memengaruhi variabel Y, opsi B hanya 5% pendukung terjadinya Y, opsi C 95% kontribusi X memengaruhi terjadinya Y, opsi D hampir 100% pengaruh X terhadap Y, opsi E nilai R kuadrat selalu lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai R. Oke, sebelum itu kita flashback dulu yuk. R pangkat 2 itu atau R kuadrat itu apa sih? R kuadrat itu disebut juga dengan koefisien determinasi, yang dimana koefisien ini menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel X dalam menjelaskan variasi variabel Y dalam persen tentunya. Nah, di sini kan kita diketahui ada R kuadrat ini atau disebut juga sebagai koefisien determinasi ini kita sebagai 0,95. Maka kita ubah dulu ke persen, jadi 95%. Maka artinya 95% ini adalah perubahan atau variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Dan kemudian sisanya 5%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar X. Oke, kita langsung bedah aja opsi-opsinya. Opsi-opsi yang pertama itu kita mulai dari opsi-opsi yang lihat kontras, yaitu opsi yang E pertama. Opsi E mengatakan bahwa nilai R kuadrat atau koefisien determinasi ini selalu lebih besar dari nilai R. Nah, opsi itu salah karena jika 0 lebih kecil dari R dan lebih kecil dari 1, maka R kuadrat atau koefisien determinasi ini seharusnya lebih kecil dari R, bukan malah selalu lebih besar dari R. Gitu. Kemudian kita lihat opsi D. Hampir 100% pengaruh X terhadap Y. Jawaban tersebut tidak tepat karena harus dinyatakan tepat 95%, bukan hampir. Jadi kalau ada kata-kata hampir seperti itu masih kurang relevan karena jawabannya terlalu umum, terlalu nggak menjelaskan dan juga nggak eksak. Jadi kalau di dalam hal ini kita perlu nyari jawaban yang tidak umum, alias kita harus mencari yang lebih sempit lagi jawabannya. Jadi nggak terlalu. Oke, sekarang kita bedah dari jawaban-jawaban yang terlihat mirip-mirip dan juga udah mulai eksak, mulai sempit gitu. Nah, kita mulai dari pilihan opsi A. Kita lihat dari opsi A itu ada 95% variabel X yang memengaruhi variabel Y. Hal ini kurang tepat secara konsep karena bukan variabel X-nya, tapi kontribusi terhadap Y-nya. Jadi kurang tepat. Dan juga karena yang dibahas dari opsi A ini adalah proporsi pengaruhnya, bukan malah jumlah variabelnya. Nah, kita sekarang baca opsi B. Opsi B hanya 5% pendukung terjadinya Y. Hal itu salah karena 5% itu adalah faktor luarnya, bukan malah faktor pendukung dari terjadinya Y. Kemudian di sini ada opsi C, yang dimana dikatakan 95% kontribusi X memengaruhi terjadinya Y. Merupakan jawaban yang paling dekati dengan definisi teknis koefisien determinasi dalam konteks soal tersebut. Karena maksud dari soal tersebut itu kan 95% variasi dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel X. Dengan kata lain, X berkontribusi sebesar 95% terhadap terjadinya Y. Oke, jadi jawabannya adalah opsi C. Oke, sekian teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nah, di sini sudah disajikan tabel X nilai ujian MTK dan tabel Y nilai ujian fisika. Nah, di sini pertanyaannya, berapa nilai R kuadratnya? Nah, untuk mencari nilai R kuadrat ini, kita akan menggunakan rumus R dari koefisien korelasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada soal ini kita juga menggunakan Excel agar lebih mempermudah kita dan juga nambah sedikit wawasan dasar-dasar Excel bagaimana gitu.
Nah, di sini saya juga sudah mencantumkan rumus dalam Excel atau bahasa Excel tuh gimana. Nah, di sini kalau ingin kayak menambah, mengurangi, mengkali, membagi, itu pasti akan kita selalu awali dengan tanda sama dengan. Nah, rumusnya ini untuk menambah itu tetap tanda tambah. Nah, kalau untuk mengurangi tetap minus. Nah, kalau untuk kali kita menggunakan simbol bintang ini. Nah, sedangkan untuk bagi kita menggunakan garis miring. Oke. Nah, kalau untuk pangkat kita bisa dengan shift plus 6. Di sini rumus R-nya itu kita perlu mencari sigma X-nya berapa, sigma X berapa, sigma Y berapa, dan lain-lain. Nah, di sini pertama-tama kita akan mencari dulu rumus dari sigma X dan Y-nya berapa. Nah, untuk mencari itu kita ingat kembali selalu diawali dengan tanda plus. Jadi kita masukin plus dulu. Dan kalau untuk penjumlahan bisa menggunakan rumus sum. Jadi kita tinggal tulis saja sum, buka kurung, dan kita pencet tabel yang mana yang mau ditambahin. Ini misalnya sini 7. Dan kita tarik sampai mana mau kita tambahin. Nah, di sini kita perlunya sampai 3. Semuanya mau dijumlahin. Jadi kita tarik sampai 3 dan kita tutup kurung. Dan pencet sama dengan. Nah, ini hasilnya dari sigma X. Kita juga lakukan yang sama dengan sigma Y. Nah, kalau teman-teman mau cara yang lebih cepat, kita bisa tinggal geser aja nih. Kita mencet sigma X-nya dan kita geser sampai tanda plus gini dan kita geser. Nah, di sini hasil dari sigma Y-nya. Nah, kalau teman-teman masih ragu nih, bener gak nih sigma Y-nya? Nah, kalian tinggal pencet aja sigma Y-nya nih. Nah, di sini sudah diberi tanda dengan warna biru. Kalau ini penjumlahan dari 6 sampai 4. Nah, berarti benar ya. Oke. Di sini kita sudah mengetahui sigma X dan Y-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari sigma X kali Y-nya berapa. Oke, kita tulis dulu XY. Oke, sekalian kita mencari X pangkat 2, sigma X pangkat 2-nya, dan X pangkat, Y pangkat 2. Oke, di sini untuk mencari X kali Y, ingat kembali kita selalu awali dengan tanda sama dengan. Jadi kita tinggal pencet aja yang mana yang mau kita kalikan. Di sini X, karena kita mencari X kali Y, berarti kita mencet X. Terus di sini rumus X itu jadi tanda bintang. Jadi kali, terus kita mencet yang bagian Y-nya. Di sini. Itu 6. Terus sama enter. Dan ini hasil dari X kali Y tabel nomor yang pertama. Nah, kita lakukan juga tinggal digeser ke bawah aja kalau mau cepet. Nah, kalau mau memastikan lagi tinggal pencet aja ya kayak gini. Nah, ini udah benar, ini udah benar, nah ini udah benar. Nah, selanjutnya kita mencari. Oke, sekarang kita mencari X kuadratnya berapa. Nah, di sini caranya nggak jauh beda. Jadi kita tinggal tetap awali dengan tanda sama dengan dan kita pencet X-nya lagi karena ini X kuadrat. Jadi kita menggunakan rumus pangkat. Nah, di sini pangkat itu dengan shift plus 6. Jadi kita pencet shift dan 6. Nah, terus jangan lupa kita tambahin 2 karena ini pangkat 2. Oke, karena kalau tidak dipangkat ya hasilnya bakal kayak gini. Nah, nggak jelas kan? Makanya tambahin 2. Nah, ini baru benar. Nah, cara lainnya ya kalian bisa sama kayak X ya. Jadi kalian bisa tinggal dikali dan mencet lagi. Nah, hasilnya sama aja. Karena sama-sama dikali 2. Sama-sama dikali X yang sama gitu. Oke, jadi kita tinggal tarik ke bawah. Oh iya, lupa aku tarik ke bawah. Nah, oke. Nah, kita lakukan juga yang sama dengan Y kuadratnya. Ini sama dengan mencet Y-nya. Terus kita gunakan pangkat shift 6 dan 2. Kemudian kita tarik. Nah, sekarang kita menjumlahkan mereka semua nih. Jadi kita tinggal cara cepatnya tinggal kita tarik juga. Misalnya dari sini kita tarik. Nah, ini hasil dari sigma X-nya segini, sigma X kuadratnya segini, sigma Y kuadratnya segini. Nah, kalau kalian belum pasti jawabannya tinggal klik aja nih. Ini benar ya. Ini juga benar. Dan ini juga benar. Dari sini sampai sini jumlahnya oke benar. Nah, kita rapin dulu. Nah, oke, di sini kita beri warna kuning sebagai penanda kalau ini kuning itu penjumlahan, oke? Nah, oke, sekarang kita akan mencoba mencari sigma X kuadrat. Yang ini ya. Ini yang kuadratnya itu ada di luar. Nah, kalau kuadratnya di luar berarti kita mencari dulu nih jumlah X-nya berapa. Nanti kita udah ketemu segini dan baru dikuadratkan. Nah, jadi kita akan mencari sigma X kuadrat yang ini. Bukan yang ini ya. Kalau yang ini X kuadrat ini itu yang ini. Ini tabel yang ini. Jadi kita cari dulu sigma X kuadrat yang luar. Jadi rumusnya kita awali sama dengan dan kita pencet pangkat 2. Nah, ini hasil dari sigma X tutup kurung pangkat 2. Kita geser juga untuk mencarinya. Nah, sama ya. Nah, oke, sekarang kita mulai mencari ini N sigma X Y. Nah, N itu data, itu jumlah datanya. Nah, di sini jumlah datanya itu ada 10. Ya, 10. Jadi, rumusnya itu awali dengan sama dengan lagi. Kita pencet X, sigma X-nya karena ini sigma X ya. Jadi kita pencet sigma X ya dan dikali N. Nah, N-nya tadi berapa? 10. Nah, 10 dari sini ya, jumlah tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kalikan 10. Kalau
data kalian atau tabel kalian itu ada 20, berarti kalian kalikan 20. Oke, sama dengan, nah ini hasilnya. Nah, kita lakukan juga hal yang sama, tinggal kita geser. Nah, ini, nah benar ya. Oke, kita rapikan dulu. Nah, sekarang kita mencari yang bagian atas nih. Kita udah ketemu nih, N dikali sigma X Y dikurang sigma X. Ini kita bagian atasnya sudah kita ketahui semuanya. Jadi kita cari jawabannya. Kita awali dengan sama dengan, kemudian ini N dikali sigma X ya, tadi ini hasilnya. Kemudian dikurangi, ya kalian tinggal ikuti aja yang sini sama. Kemudian sigma X, berarti sigma X itu jumlah dari semua X, yaitu yang nih. Kemudian di sini dikali sigma Y. Jadi simbol bintang dan sigma Y di sini. Nah, ini hasil bagian atasnya yang di sini. Nah, kita mulai mencari bagian bawahnya. Kan kita udah ketemu nih, N sigma X itu segini. Sigma X kuadrat itu segini. Sigma N kali sigma Y kuadrat itu segini. Jadi kita mencari yang X-nya dulu nih, yang di dalam kurung X, bagian X-nya. Itu rumusnya sama dengan, diawali sama dengan. Kemudian kita pencet yang N sigma X tutup kurung kuadrat, itu hasilnya ini. Dan kita kurangi dengan sigma X kuadrat yang nih. Dan ini hasilnya. Nah, kalau kalian mau cepat, ya kalian tinggal geser aja karena ini rumusnya sama. Sini, kita cek lagi. Itu ini untuk bagian Y-nya ya, karena rumusnya sama bisa kita geser. Di sini Y N sigma Y kuadrat itu hasilnya ini, dan dikurangi dengan sigma Y kuadrat yang ini. Oke, benar ya. Nah, di sini kita udah ketemu nih, yang bagian X, bagian bawah X ini dalam kurung dan dalam kurung Y yang ini. Nah, sekarang kita mencari jumlah bawahnya berapa, kan kalau yang atas kita udah ketahui. Jadi kita mencari bagian bawahnya. Nah, untuk rumus yang bawah kan ini ada pangkat. Rumusnya itu S Q R not RT. Nah, jadi ini pangkatnya itu SQRT rumusnya. Nah, terus di sini kan di pangkatnya itu ada hasil X dan Y-nya. Nah, ini kita udah ketemu nih. Jadi tinggal kita pencet. Dan di sini dikali. Di sini kan dikali ya. Hasil dari dalam kurung X dikali hasil dalam kurung yang bagian Y. Kemudian Y yang di sini dan tutup kurung. Nah, ini kita ketahui hasil bagian bawahnya segini. Nah, berarti bagian atas sama bawahnya sudah diketahui. Sekarang tinggal kita bagi. Nah, rumus bagi itu dengan tanda garis miring. Jadi kita awali tetap dengan sama dengan, dan kita masukin saja bagian atas ini hasilnya, dan kita bagi dengan bagian bawahnya. Ini hasil dari R-nya. Nah, kalau kalian misalnya hanya disuruh cari R-nya itu korelasi apa. Nah, ini kan hasilnya ini 0,82 sekian. Nah, tinggal kita cek di sini nih. 0,82 itu yang korelasi sangat tinggi. Nah, berarti R-nya ini termasuk korelasi sangat tinggi. Nah, karena yang kita cari itu R kuadrat, tinggal kita kuadratin. Itu rumusnya sama. Kita pencet R dan kita pangkatin 2 karena kuadrat 2. Dan ini hasilnya. Hasil dari R pangkat 2 yaitu 0,67 sekian. Nah, kalau kita bulatkan yaitu 0,68. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, 0,68. Oke, sekian dari saya. Bye-bye. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi sini ada soal X sama Y. Ini baru segini doang karena kita bakal lanjutin soalnya. Let's go. Pertama kita bakal nyari jumlah dari X ini. Ya kan? Gimana sih cara jumlahinnya? Sebenarnya caranya gampang, cuman nambahin semuanya dari sini. Ya. Gampang banget. Jadi total dari semuanya ini ketika dijumlahin adalah 410, guys. Susah banget nih kalau pakai handphone. 410 dan jumlah Y-nya itu ketika dijumlahin ada 5.445. Nah, berikut soal yang menurut saya itu agak susah. Cara menghitung X kuadrat. Sebenarnya nggak susah, tapi agak ribet aja, guys. Gimana sih caranya? Sebenarnya agak tricky sih. Oke, kita bikin dulu kalau buat X kuadratnya itu. Bikinnya agak gedean ya, guys. Biar muat. Sebenarnya itu caranya cuma 40 dikuadratin doang. 40 kali 40 jadi berapa? 1.600 kan? Gampang, tapi emang agak ribet aja, guys. Nggak kelihatan. 1.600 meja gue mulai nih. 20 kali 20 berapa? 500. Tuh, 5. Dikuadratin langsung itu ada 400. Masuk 5. Ini 400. Ini 400. 900. Ya, sampai seterusnya. Nah, step selanjutnya kita bakal ngejumlahin juga sama kayak X sama Y ini. Kita jumlahin total dari semua X kuadratnya. Jadinya berapa? Itu tadi saya hitung 15.650. Ihuy, gila. Nah, selanjutnya setelah kita udah dapat ini X kuadrat, kita lanjut ke X kali Y. Itu berapa?
Sebenarnya caranya juga gampang tapi memang agak ribet aja. Jadi 40 ini nih, 40 dikali 385. Sebenarnya emang nggak susah tapi ribet guys. Jadi kalian harus benar-benar teliti ya kalau bisa ngerjain. Ilmu lagi dari saya. Semoga saya aduh kelihatan soal ini. Oke, ini udah ketemu X kali Y-nya, sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal jumlahin doang. Nah itu hasilnya 191 325. Banyak banget men, tapi belum sampai situ aja. Berarti kita bakal cari apa sih? Bakal cari dengan rumus koefisien regresi. Sebenarnya rumusnya nggak terlalu susah tapi emang ribet karena lihat aja angkanya mah gila banyak banget. Oke, nah, kita udah ketemu nih. Kita tulis dulu nih biar gampang nih. Ini X, ini Y. Kita di apaan? Yap, X kuadrat, ini X kali Y. Kita hitung dengan rumus koefisien regresi. Rumusnya tuh kayak gini guys. Bentar ya, agak susah nih kalau pakai handphone. Lakukan lagi. Nah, N sama X itu bukan sama X. Nah. Ini sigma X kuadrat, kalau ini sigma X tapi dikuadratin. Nah, N itu apaan sih guys? Pasti kalian pada nanya kan, N itu apa? Ini sama kayak MTK sebelumnya, jadi N itu adalah jumlah data. Kita hitung dulu nih jumlah datanya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Totalnya ada 12. Langsung aja kita cari ya. B sama dengan N itu berapa ya? 12. Sigma X ada berapa? Sigma X ada berapa? Sigma X tadi ada 191. Jadi kita tambah kurang aja nih, biar gampang. 325 dikurang sigma X 410 sama sigma Y itu adalah 5445 dibagi per 12. Sigma X kuadrat dia berapa? Ada 12140 dikurang 410 tapi kita kuadratin. Apakah udah sampai sini aja? Belum. Kita harus ngitung. Kita hitung dulu nih 410 dikali 5445. Itu hasilnya. Kita kurangin semuanya deh, biar gampang. Setelah saya cek kalkulator jadi jawabannya kayak gini. Ketemu udah hasilnya, tinggal kita kurangin aja nih dari atas sama bawah. Kita kurangin hasilnya jadi berapa? Jadi hasilnya 6. Salah ada. 450. 197, 300. Berarti pasti bagi hasilnya tuh di MTK tuh koma tuh guys hasilnya. Kita tinggal gampang, kita tinggal genapin aja, tinggal apa sih namanya, tinggal kecilin aja. 27 kita kecil aja jadi 322. Apakah udah sampai situ? Belum, kita harus cari A, nilai A. A itu rumusnya apa? A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Berarti nilai B kan udah ketemu nih hasilnya 3,22. Kita cari nilai, tinggal nyari nilai Y bar sama X barnya. X bar itu rumusnya tuh sebenarnya gampang. Jadi jumlah X-nya tuh 410 dibagi jumlah datanya berarti 12. 410 dibagi 12 itu berapa? Ini panjang banget lihat nih, 34.100 667 kayak. Nah nilai Y bar ini X bar. Jadi bener ini nilai Y barnya nih. Total berapa? 5445 dibagi 12. Hasilnya berapa ya? Bentar saya cek kalkulator dulu ya. 4.553, 153,75. Ribet. Oke. Selanjutnya kita tinggal kurangin dari total ini semua. Enggak, kita bakal masukin ke rumusnya. Jadi A itu rumusnya adalah Y bar dikurang BX bar. Ini tadi berapa ya? Ini 453,75 kita masukin. Ya kelihatan, sorry. Nih. Dikurang X tadi berapa X ya? Kita masukin bukan yang gede aja ya. Soalnya saya lihat di Google kayak gitu sih. 3 2 2 1 8 2 7 2 itu dikali tadi soalnya BX bar dikali 34 1667 hasilnya 75 dikurang
065. Jadi nilai A itu adalah 343,7. Berarti nilai Y itu sama dengan Y itu sama dengan Y itu berarti adalah A dikurang B. Itu kurang lebih begitu lah guys ya. Jadi nilai A itu berapa? Nilai A itu 343,7 ya, dikurang 3,22x. Kok 3,2x? Ya karena dari sini ya, dari sini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih paham, Sudah paham.